Halo semua, balik lagi sama aku yang bisa dipanggil Ale, Alef, Alefa, Alep, Lepa, apa aja deh. Yang penting kalian nyaman. Nah, kali ini aku mau bahas tentang Lebaran. Sebelumnya, aku mau ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran semuanya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang Lebaran, pasti Lebaran teman-teman tahun ini beda banget ya dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, aku juga ngerasain itu. Dan pasti semuanya ngerasain hal yang sama deh. Iya gak sih? Biasanya kalau Lebaran kumpul sama keluarga besar di rumah nenek atau di rumah kakek atau di rumah om dan tante yang tertua. Ya di rumah siapa aja sih, pokoknya keluarga besar. Ya gak sih? Sementara tahun ini teman-teman Lebarannya di rumah aja. Di rumah aja maksudnya nggak pergi berkunjung ke rumah saudara, nggak mudik, nggak pulang kampung. Padahal biasanya Hamin seminggu atau Hamin 5 Lebaran tuh udah pada kumpul di rumah kakek nenek. Udah kumpul di kampung. Tahun ini nggak bisa kemana-mana. Bahkan tahun ini Lebarannya virtual. Lewat video call di WhatsApp atau video call di Line atau bikin room chat baru di Zoom. Iya Pak, iya. Aku juga ngerasain itu. Ditambah tahun ini aku Lebaran gak sama keluarga. Bukan gak sama keluarga besar teman-teman, bahkan gak sama keluarga inti. Tahun ini untuk yang pertama kalinya aku Lebaran di perantauan, gak sama keluarga inti. Aku Lebaran sama Bude. Alhamdulillah masih ada Bude sama saudara aku. Rasanya gimana ya? Dari baru malam takbiran kemarin, malam minggu, setelah buka dan ngedenger ada yang takbiran, rasanya tuh air mata kayak pengen turun gitu. Tiba-tiba ada air terjun dari mata. Ya nggak tahu kenapa alasannya. Ya kangen, sedih, mellow banget pokoknya rasanya. Sambil buka, aku sambil nangis. Gak apa-apa lah ya. Lebaran tahun ini emang bener-bener beda. Tapi teman-teman, walau Lebaran tahun ini banyak hati yang patah karena momen yang ditunggu 1 tahun sekali untuk bisa berkumpul sama keluarga, untuk bisa silaturahmi, untuk bisa lepas kangen, itu gak bisa diwujudin tahun ini. Tapi aku ngerasain ada hal positif sih dari hal ini. Contohnya, di komplek aku khususnya. Jadi, komplek aku itu kayak di RT kita, itu cuma 1 gang kan. Nah, tahun ini alhamdulillah tetap ngelaksanain sholat Idul Fitri di lapangan gang, tapi ya tetap berjarak. Dan yang bikin aku tiba-tiba tersentuh, gak tahu deh kenapa, ceritanya aku lagi video callan sama bunda. Terus bunda kayak lagi muter gang gitu, sambil ketemulah sama tetangga-tetangga. Nah, pas udah selesai bunda tuh bilang, tahun ini semuanya saling kasih salam tempel buat anak-anaknya. Dan menurut aku kayak, wah seru banget. Karena coba deh teman-teman, biasanya tiap tahun kan semuanya pulang kampung. Jadi rumah teman-teman tuh lingkungannya sepi.
ya paling masih ada orang yang emang asli daerah teman-teman tinggal, kayak gitu. Sisanya rata-rata perantauan, mau dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, ya mayoritas sih Jawa ya. Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan aku ngerasain kayak itu tuh positive vibes banget sih. Jadi bisa silaturahmi sama tetangga-tetangga, bisa bertatap muka, bisa ngobrol, walau cuma basa-basi. Tapi ya, gak apa-apa. Walau cuma selamat lebaran ya. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin, maafin ya kalau punya salah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya pasti rata-rata semuanya tuh kayak gitu. Sama kayak kopasan chat di WhatsApp dari banyak orang. Bercanda, tapi emang gitu faktanya guys. Oke, lanjut. Aku ngerasain itu positif banget karena coba deh, di daerah teman-teman, buat yang daerahnya baru ya, kayak aku baru 3 tahun 4 tahunan gitu, bukan yang dari kecil banget tinggal di situ, pasti belum tentu semuanya kenal. Khususnya aku sih, oke. Mungkin teman-teman kenal. Aku tuh nggak semuanya kenal, kecuali sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka main ke rumah, atau suka kumpul di balai RT di samping rumah, atau kumpul di depan rumah di teras, karena rumah aku tuh jadi tempat kumpul bapak-bapak atau ibu-ibu seringnya. Terus kenal sama anak-anak kecil itu, ya yang suka main ke rumah juga, main sama adik-adik aku. Karena aku keluar rumah itu cuma buat beli sesuatu, atau biasanya sibuk sama kegiatan sekolah, atau yang lainnya. Jadi jarang sebenarnya bersosialisasi sama lingkungan. Gak baik teman-teman, jangan ditiru. Tapi ada alasan lain kenapa aku kayak gitu. Mungkin teman-teman walaupun sibuk punya teman kan yang seangkatan gitu loh di RT atau di RW. Sementara aku di RT aku itu semua rata-rata anak kecil teman-teman. Yang seumuran aku ada udah jauh banget, udah kuliah waktu itu, kuliah akhir kayaknya atau baru ya. Ketemu kalau terawih di masjid itu juga nggak yang akrab, paling kayak cuma nyapa ya basa-basi gitu deh, cuma formalitas aja, bukan yang ngomong dari hati ke hati. Asik. Karena rata-rata yang tinggal di daerah aku itu mama muda sama papa muda, jadi anaknya juga masih kecil-kecil. Kalau orang tua aku kan udah punya aku, jadi nikahnya udah lama. Apa sih? Duh, balik lagi ke lebaran. Ya hal itu menurut aku positif banget. Terus coba ya teman-teman ingat-ingat, di bulan Ramadan kemarin, di awal-awal, pasti teman-teman banyak deh lihat ya orang-orang yang dalam tanda kutip ngeluh karena aduh tahun ini tuh gak bisa bukber. Tapi nyatanya setelah ngelewatin 1 bulan, kita bisa ya ngelewatin bulan Ramadan tanpa bukber sama teman kuliah, sama teman SMA, sama teman SMP, sama teman SD, sama teman TK, teman PAUD, teman ngaji, teman les, teman organisasi, teman komunitas, pokoknya banyak banget. Yang kayaknya kalau dipikir-pikir bisa dihitung tuh ngabisin setengah bulan dari bulan Ramadan itu. Kalau aku ya. Ya itulah. Tapi iya gak sih teman-teman? Dan bukber juga lumayan menguras dompet teman-teman. Sekali bukber berapa? Ya semurah-murahnya 15.000. Itu juga biasanya yang di rumah. Atau 20.000 nasi kotak gitu kan, udah dapat minum, es teh. Apal banget ya Ale. Maaf. Biasa jadi panitia-panitiaan soalnya kayak gitu.
Ya gitu. Dan akhirnya kemarin juga aku sempat ngobrol sama beberapa teman yang lain. Salah satu hal positif yang mereka rasain adalah alhamdulillahnya di bulan Ramadan ini, ditambah ada pandemi ini, jadi lebih rajin ibadah. Teman-teman gitu nggak? Atau teman-teman malah jadi makin sering buka YouTube? Atau nonton drama Korea? Atau mantengin TV nggak stop-stop? Ya, aku nggak tahu ya. Teman-teman sendiri yang bisa jawab. Jadi ada salah satu teman aku yang bilang, alhamdulillah karena pandemi ini dan di bulan Ramadan ini dia jadi sholatnya rajin, sholatnya tepat waktu yang biasanya ditunda-tunda. Entah itu karena lagi kegiatan sibuk di luar atau diracunin sama temen buat gak sholat. Ya wallahu alam, aku gak tahu. Tapi dia ngomong kayak gitu. Dan dia bilang kayak gini, nih Le, selama di rumah aja aku tuh bingung mau ngapain lagi coba kalau bukan ibadah. Masya Allah banget sih. Ya dia bilang akhirnya karena pandemi ini dan di rumah aja, akhirnya dia punya waktu lagi buat baca buku. Dia punya waktu lebih banyak untuk diri sendiri, bisa lebih deket juga sama keluarga, dan ibadah tepat waktu. Karena kata dia, kayaknya biasanya tuh ibadah telat karena kita terlalu sibuk sama urusan dunia. Lah, ini kita udah di rumah aja. Masa masih sibuk sih sama urusan dunia? Sibuk apa lagi coba? Padahal kan teman-teman juga sampai bosen dan pusing di rumah aja. Iya gak sih? Apa aku yang terlalu lebay ya? Kayak bosen banget gitu di rumah aja. Ya, khususnya buat anak-anak yang aktif atau sering interaksi sosial, atau bisa dibilang yang suka disebut sama orang-orang tuh extrovert gitu loh guys. Extrovert gitu loh teman-teman. Karena aku juga ada teman yang bilang, aku nanya kan, selama pandemi ini dan selama Ramadan ini apa sih yang kamu rasain? Kata dia, ya biasa aja, karena aku gak terlalu suka sama dunia luar. Aku malah senang jadi di rumah aja. Walau dia juga menemukan titik jenuh dan bosan, karena yang dilihat itu lagi, kamar kos lagi, kasur lagi, kamar mandi, dapur, udah, itu terus polanya. Ya, menurutku semua balik lagi ya, tergantung perspektif masing-masing. Dan bagaimana cara kita menghadapi keadaan seperti ini. Kalau saran aku, lebih baik kita bersyukur atas apapun yang sedang kita lalui. Ya, aku juga bukan manusia yang sempurna. Aku juga banyak salah dan aku juga terkadang mengeluh. Tapi aku pengen aja berbagi sama teman-teman. Yuk, kita bareng-bareng belajar sabar, belajar ikhlas, dan belajar mensyukuri apa yang sedang Tuhan beri untuk kita. Daripada kita gerutu terus, kita marah-marah terus, dan kita ngedumel. Kenapa sih harus ada pandemi ini? Kenapa sih gak boleh keluar? Kenapa sih di rumah aja? Kenapa sih gak boleh mudik? Dan kenapa sih yang lainnya? Kalau kita terus-terusan kayak gitu, nanti kasihan badan teman-teman. Badannya capek, mulutnya capek, otaknya capek, semua terkuras, teman-teman jadi stres, dan imunitas teman-teman menurun, dan itu gak baik buat kesehatan teman-teman. Jadi lebih baik kita cari sudut pandang yang membahagiakan aja deh. Atau kalau teman-teman bilang, gimana bisa bahagia? Apa yang bisa bikin bahagia di rumah aja, gak kemana-mana? Oke, coba teman-teman lakuin hal-hal yang teman-teman suka. Aku suka itu main di luar. Aku tuh sukanya interaksi sama orang-orang di luar. Oke, even teman-teman sukanya tuh keluar, even teman-teman sukanya tuh beraktivitas, tapi pasti teman-teman tuh punya kebiasaan yang harus dilakukan sendiri atau bisa dilakukan sendiri. Contoh, teman-teman nyaman baca buku, teman-teman nyaman nulis, teman-teman nyaman apa lagi ya? Ya, teman-teman nyaman baca buku atau nulis atau suka olahraga.
dan hal lainnya masih banyak yang bisa teman-teman lakuin di rumah. Jadi chef dadakan juga bisa. Kayak sekarang kan banyak di TikTok, tiba-tiba banyak menu yang bisa dibikin di rumah dan semua orang mendadak menjadi chef. Tapi bukan chef Juna atau chef Renata. Ya, Lebaran tahun ini bener-bener beda. Tapi kita ambil aja hal positifnya. Banyak banget hal positifnya. Coba teman-teman gali. Kalau teman-teman masih bingung dan bertanya-tanya apa, coba aja teman-teman ingat di tahun-tahun lalu. Salah satunya lagi, menghargai kebersamaan. Coba deh. Biasanya, event kumpul keluarga, pasti ada aja momen yang teman-teman tuh kayak bosen gitu. Kayak, apa ya? Aduh, udah kelamaan nih misalnya nginep di rumah nenek. Atau teman-teman banyak yang kayak berandai-andai. Andai lebaran tahun ini kayak tahun-tahun sebelumnya. Andai lebaran tahun ini kayak tahun kemarin. Banyak salam tempel, banyak THR, bisa ketawa-tawa sama saudara, atau lainnya. Nah, kalau menurut aku, gimana caranya teman-teman bisa menghargai waktu saat ini? Gimana caranya teman-teman bisa menghargai kebersamaan saat ini, kekeluargaan saat ini? Coba deh dinikmatin aja. Pasti bisa jadi senang. Karena lebaran tahun ini bakal bisa jadi cerita yang bakal seru banget pastinya di tahun depan. Jadi, kita berdoa bareng-bareng, semoga pandemi ini bisa segera selesai. Amin. Dan dengan cepat, biar semuanya bisa kembali lagi beraktivitas. Yang sekolah, yang kuliah, yang bisnis, atau lainnya. Pokoknya banyak yang bisa dilakuin. Jadi, sekarang kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir. Teman-teman juga harus jaga kesehatan, kelola stres, makan dengan gizi seimbang, jangan lupa berolahraga, berjemur, tetap bahagia, jangan lupa senyum, biar manis. Segitu dulu ya dari aku. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Dadah. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Walau mungkin ada yang relate, ada juga yang gak relate sama teman-teman. Ini kan berdasarkan pengalaman aku dan beberapa orang. Dan juga pengalaman orang-orang yang aku lihat. Jadi ya mungkin ada yang merasakan sebagian dan ada yang tidak. Yang baiknya diambil dari aku, yang kurang baiknya tolong dijauhkan. Terus selanjutnya, aku masih belajar. Semoga teman-teman suka sama konten kali ini. Dan semoga kedepannya aku bisa jadi lebih baik lagi. Doain aku. Dan aku berdoa untuk kita semua. Semoga selalu bahagia. Stay safe. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.